Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Yang kami hormati tentu Ketua PP Muslimat NU, sekaligus beliau Dewan Pembina dan juga sekaligus sebagai Gubernur Jawa Timur. Kita doakan beliau selalu sukses dalam memimpin wilayah Jawa Timur dan juga selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga, yaitu Ketua PP Hidmat Muslimat NU, yaitu Ibu Nyai Mahfudoh Ali Ubaid binti Haji Wahab Hasbullah. Yang kami hormati para Dewan Pembina, para pembina Hidmat Muslimat NU, dan juga yang kami hormati seluruh PCI, ya tadi sudah tertera, ada dari Hong Kong, ada dari Arab Saudi, ada dari Malaysia, dari London dan lain sebagainya, yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Yang kami hormati seluruh pengurus cabang, baik Muslimat NU maupun Hidmat Muslimat NU, begitu juga yang kami hormati Ketua Periodik, ya, yang kami hormati juga Ibu Sekretaris Umum kita yang terus-menerus memantau kegiatan kita, ya terutama pada konteks IT-nya. Yang kami hormati seluruh panitia yang mensukseskan acara ini dan seluruh jamaah muslimat Hidmat Muslimat NU dan Muslimat NU yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah. Wabil khusus adalah narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Lili Umi Kalsum MA, yang insya Allah juga sudah bergabung bersama-sama kita. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, adalah agenda rutin pengajian Hidmat Muslimat NU, yaitu tanggal 19 Januari 2021, kita berkumpul dalam rangka ta'zim kita, ya kepada Al-Quran tentu saja, dan juga rasa kebanggaan kita terhadap organisasi Hidmat Muslimat NU yang terus-menerus menyajikan nilai-nilai religiusitas dalam rangka menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun ibu-ibu yang kita banggakan, kita sebagai Muslim memang seharusnya terus-menerus mengkaji Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik Al-Quran adalah bagaimana kita mengajarkan dan mengamalkannya. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah juga melalui Al-Quran, memang Quran adalah hudal linnas, ya, petunjuk bagi kita manusia. Al-Quran huwa syifa'ul lima fis sudur. Quran itu adalah menjadi penawar dalam dada kita. Al-Quran huwa syafi'an li ashabi, yaitu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, manakah hari ini Al-Quran yang sangat menjadi petunjuk bagi kita akan kita kupas, ya, melalui narasumber kita yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Di samping itu, menurut Said Qutb juga berbicara bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia karena bahasanya, bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga
Disinyalir adalah bahasa surga nanti. Al-Quran diturunkan juga kepada Rasul yang paling mulia, yaitu kita Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga turun di kota yang paling mulia, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Al-Quran juga diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, disinilah mukjizat Al-Quran ya betul-betul istimewa karena argumentasi-argumentasi tadi. Nah, inilah hari ini kita akan menerima ilmu yang luar biasa ya tentang surat Al-Mulk yang akan dikaji oleh pakar kita, yaitu Ibu Dr. Lili Umi Kalsum MA. Beliau memang kalau dirunut dari pendidikan ya ibu-ibu yang kami hormati, beliau ternyata MTSN-nya sama MAN-nya itu di Baharul Ulum Tambak Beras Jombang di pesantrennya Bu Nyai Mahpudo. Ya, pada waktu itu di ibundanya Bu Nyai Mahpudo. Kemudian setelah itu beliau khusus mempelajari tahfiz ya sampai hafal 30 juz, luar biasa. Ya. Tidak berhenti dari di situ, beliau juga memang S1-nya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lalu kemudian S2-nya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ketiganya adalah S3 IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta juga. Jadi beliau memang doktor spesifik, ya linier kalau dalam bahasa kampus, yaitu tafsir hadis. Lalu kemudian ibu-ibu yang kami hormati, dari segi karir beliau, ya karir beliau itu sekarang ini sekretaris program studi tafsir hadis Fakultas Usuluddin. Usia yang masih sangat belia, beliau sudah menjadi wakil rektor, ya, dan menjadi sekretaris program studi tafsir hadis. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir Usuluddin juga, anggota Senat Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Program Studi Al-Quran dan Tafsir, Wakil Dekan 2, Bidang Administrasi Umum Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi luar biasa. Kalau saya coba print ya, kurikulum vitae beliau ini ada 8 halaman ya, berbicara tentang prestasi-prestasi beliau dan karya-karya ilmiah beliau yang luar biasa. Maka hari ini kita menerima ilmu ya tentang bagaimana kajian tafsir surat Al-Mulk yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai Mahpudo dalam sambutannya adalah surat-surat yang istimewa yang hari ini kita akan terima pembahasannya ya. Bagaimana Ibu Lili, sudah siap? Mana Ibu narasumber kita? Iya. Sudah siap. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kayak mau ujian, Bu. Alhamdulillah ya. Silakan ya Ibu Nyai Lili Umi Kulsum MA yang beliau sudah akan siap menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mari kita simak ibu-ibu semuanya. Dipersilakan Bu Nyai Lili. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Pembina Hikmat Muslimat NU Pusat, Ketua Umum PP Muslimat NU, sekaligus Ibu Gubernur Jawa Timur, yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Inat Parawansa MSI, yang sama-sama kita hormati guru kita, punya kita, Ibu Hajah Mahfudoh Ali Ubaid binti Kiai Haji Wahab Hasbullah, sebagai penasehat PP Muslimat NU sekaligus Ketua Hikmat Muslimat NU. Yang saya hormati Ketua Periodik dan semua jajarannya. Yang saya hormati
banyak PCI di sini ya. Kayaknya kalau nggak salah lihat tadi ada Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, London ya. Maaf kalau ada yang tidak tersebut, jauh-jauh dari luar negeri. Yang sama-sama kita hormati. Ya, saya terima kasih kepada moderator Ibu Nyai Dr. Hajah Khadijah Ma'lim, sekaligus MC-nya juga Mbak Lia Zahiro, serta seluruh warga muslimat NU yang hadir dalam room Zoom ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, semoga terus diberikan daya kesehatan yang kuat dari segala wabah penyakit virus dan lain sebagainya, kesehatan untuk memperkuat keimanan ibadah kita. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus membaca sholawat beliau, untuk terus menapak tilas akhlak dan segala yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Atas izin Allah, semoga kita diizinkan untuk memperoleh syafaat Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Baik Ibu-Ibu sekalian, izinkan saya diberikan tugas, saya hanya menjalankan amanah dari bunyai-bunyai semua untuk share apa yang bisa kita sama-sama pelajari pada siang hari ini, yaitu surah Al-Mulk. Sebentar, surah Al-Mulk ini kita insya Allah kalau muslimat itu sudah ada hafal karena sudah biasa pakai wiritan, ada yang harian, ada yang mingguan ya. Nah, surah Al-Mulk ini sebenarnya dia memiliki beberapa nama yang nama ini disandarkan dengan fungsinya. Atau ya berbagai ulama yang memberikan nama Tabarakalladzi biyadihil mulk, ada memberikan nama seperti itu, seperti awal surahnya. Ada yang Tabarakal Mulk, ada lagi yang menyebutkan sebagai Al-Munjiyah. Munjiyah itu penyelamat. Munjiyah penyelamat karena dalam beberapa riwayah surah Mulk ini diyakini bisa siapa saja yang menghafal surah ini dengan membacanya dengan rutin, insya Allah akan diberikan keselamatan dari siksa kubur. Itu ada sebuah penjelasan seperti itu. Al-Mani'ah itu sebagai pencegah. Pencegah itu ya pencegah segala mara bahaya dan sesuatu yang jelek lah. Kemudian ada penyebutan Al-Mulk. Al-Mulk itu artinya kerajaan, dan ada yang menamakan dengan Tabaraka saja. Karena melihat dari awal surah. Ya. Dari sekian nama ini dijelaskan dalam beberapa literatur, nama Al-Mulk ini dipilih ya. Nanti ada penjelasannya, dan Tabaraka yang lebih ditetapkan dalam mushaf itu banyaknya adalah Al-Mulk. Ya, sesuai namanya Al-Mulk ya, kerajaan. Maka tujuan dari 30 ayat dalam satu surah ini apa sih? Yaitu adanya ketundukan mutlak semua makhluk kepada Allah Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin kalau kita biasa melihat film apa ya? Film yang itu apa itu yang kerajaan itu? Hindu-Buddha itu kan, ada dewa Wisnu, ada dewa Brahmana ya. Jadi ada beberapa dewa yang diyakini dia sebagai zat yang kuat, yang diyakini mereka. Ada yang bagian memelihara, ada yang bagian ngerusak, ada yang bagian ngatur. Nah, surah ini lahir disebut Al-Mulk
Ya, kenapa? Karena sebuah kerajaan kerajaan utuh yang akan mengatur segalanya, nggak usah dipisah-pisah. Hanya Allah satu bisa ngatur, bisa mengendalikan, bisa untuk pengabdian, bisa melihara dan lain sebagainya. Itu artinya sebuah kerajaan yang utuh Sang Pencipta. Nah, ini Tabaraka, ya, surah ini diawali dengan ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, di sini disebutkan tabaraka. Tabarok itu maha melimpahkan kebaikan. Kalau Prof. Quraisyihab menjelaskan selayaknya tabaroka jangan diartikan maha suci, sehingga biar tidak sama dengan subhana, tetapi lebih karena barokah itu bertambahnya kebaikan. Kita cari berkah-berkah karena cari tambahan-tambahan kebaikan. Tabaroka, tabarakallah, ya, Allah maha yang melimpahkan kebaikan. Ya. Kemudian di sini ini saya berikan judul di sini adalah makna hidup. Makna hidup. Karena di sini setelah menjelaskan maha besar Allah, ya, kekuasaan Allah yang aziz, ini perkasa, tapi juga Al-Ghafur, maha pengampun. Mau menjelaskan apa sih gitu ya? Ternyata mau menjelaskan bahwasanya Allah sang raja itu khalaqal mauta wal hayata. Beliau yang mempunyai hak kapan seseorang itu mati dan kapan hidup. Ya, lafadznya di sini didahului dengan maut dulu, bukan alladzi khalaqal hayata wal mauta. Karena apa? Karena segala sesuatu berasal dari ketiadaan, kemudian diwujudkan oleh Yang Maha Wujud, Allah Subhanahu wa taala. Manusia, saya dan ibu-ibu sekalian asalnya tidak ada. Kemudian melalui proses bapak ibu kita, orang tua kita, ada air sperma, dan terus di situ Allah mewujudkan. Tanaman, durian, kelapa dan sebagainya yang kita makan asalnya tidak ada. Maka melalui proses penanaman dan terus ditemukan oleh Allah, jadilah hidup sebuah pohon. Sebuah kehidupan, apa sih maknanya di sini? Ternyata adalah sebenarnya kita dihidupkan oleh Allah itu dalam rangka untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk diuji. Ujian itu ada, dulu pernah saya katakan, sebenarnya bagi Allah tidak ada ujian baik dan buruk. Semua kebaikan untuk makhluk. Tetapi kenapa dibilang kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian ada bisyarri wal khairi. Syar dan khair di sini bukan kehendak Allah kemudian nih kamu saya coba jelek nih kamu saya coba buruk nih. Jelek dan buruk ini karena Allah menggunakan logikanya manusia, menggunakan termanya manusia yang ada. Kalau nggak panen berarti buruk, kalau panen berarti bagus. Padahal ketidakbisaan panen itu ada sisi baik yang akan diberikan Allah jika dia bersyukur. Oke, jadi maut dan haya. Untuk apa? Untuk ahsana amala. Untuk diuji untuk apa? Untuk ahsana amala. Ya, yang paling bagus amalnya. Maka ditutup dengan Al-Aziz Al-Ghafur. Kemahakuasaan, kemahabesaran, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur kehidupan, dan sangat dimungkinkan dari kita sebagai makhluk dalam perjalanan mulai hidup kemudian mati lagi, itu pasti ada kesalahan, maka Allah membuka peluang Al-Ghafur, Maha Pengampun. Majelis seperti ini bagian dari ngecas kehidupan kita yang pasti tidak semuanya bagus, ya, pasti ada kesalahan-kesalahan. Maka dalam sebuah majelis taklim begini kita baca istighfar dan lain sebagainya, mengharap maghfirah Allah. Jadi penekanannya di sini adalah maut wal hayah milik Allah Subhanahu wa taala, sang raja, sang kuasa. Maka dijelaskan dalam beberapa kitab
tidak ada kaitannya sakit dengan hidup. Kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal tanpa sakit. Ada yang orang sakit lama toh juga tidak meninggal. Maka inilah yang perlu kita berbagi adalah amal-amal kita. Oke. Kemudian ayat berikutnya ada dijelaskan tentang alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ayat yang pertama tadi menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah sebagai raja. Nah, apa buktinya sih kalau Allah itu sebagai kekuasa, sebagai penguasa alam raya ini, mulai pencipta, pemelihara sampai nanti kiamat ya, yang merusakkan bumi juga Allah. Ini di sini dibuktikan dengan beberapa ayat-ayat kauniyah. Di antaranya dilihat di sini adalah sab'a samawatin tibaqa. Samawatin tibaqa, ada yang ayat lain alladzi khalaqa sab'a samawat, intinya bumi dan langit itu sama-sama tujuh lapis ya. Tibaqa itu artinya tersusun rapi, berlapis ya, berlapis. Jadi ada, makanya saya sering mengatakan anak-anak kita harus ada yang ahli dalam sains. Sainteknya harus juga ada yang main, tidak ahli baca kitab doang, tetapi setelah dia pesantren, bisa Quran, bisa baca teks ya, teks yang keilmuan Islam, dia harus kuliah yang keilmuan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga bisa menjadikan tafsir ilmi ini semakin ya, ayat-ayat kauniyah ini semakin terbukti dengan teori-teori keilmuannya. Di sini disebutkan ada fungsi bintang itu walaqad zayyana ya, dihiasi. Bintang-bintang itu sebagai hiasan, bintang juga sebagai melempari setan di langit. Dan juga lita'lamu adada sinin wal hisab. Untuk mengetahui tanggal dan lain sebagainya juga orang bisa menggunakan bintang. Ya. Bagaimana melempar setan nanti aja, kalau ada yang tanya nanti saya jawab. Karena waktunya pasti ini terbatas ya. Nah, setelah menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana secara logika Allah itu bisa diterima sebagai pencipta, ya, karena siapapun orangnya pasti akan merasakan ya, manusia siapapun pasti akan merasakan bahwa dia tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Pasti ada sebuah zat yang pencipta itu. Maka ayat ini menjelaskan ini loh zatnya, namanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijelaskan dengan logika kekuasaan, logika ayat-ayat kauniyah ini pun ternyata Nabi Muhammad tidak serta-merta dapat banyak pengikut. Ternyata di sini walilladzina kafaru birabbihim, ya, ternyata banyak juga masih mengingkari. Nah, Nabi Muhammad melalui ayat ini dikasih tahu oleh Allah, bagi orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi itu, pengingkar kekuasaan Allah, pengingkar risalah kenabian, pengingkar adanya Al-Quran, mereka akan mendapat apa? Adzabul jahannam. Wa bi'sal masir. Ya, idaul kufiha hasanul itu sampai ayat ini selanjutnya sampai penjaga nerakanya itu marah. Ini kenapa sih kepada masuk sini gitu ya? Kayak seumpama ibu punya ruangannya kapasitasnya hanya 100 gitu. Ternyata masih dilempar lagi gitu ya. Sehingga dikatakan alam ya'tikum nadhir, ngapain kamu pada masuk ke sini? Dulu nggak dikasih tahu apa? Gitu bahasa kitanya. Nah, mereka jawabnya qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazal. Dia mengatakan, iya sih sudah ada dulu, tapi saya nggak iman gitu. Nah, itu di akhiratnya. Di dunia dapat apa mereka? Yaitu ini ada angin badai, ya, bumi digoncang dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan ini adalah siksaan pengingkaran umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kita berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad karena kezaliman umat Nabi Muhammad tidak langsung seketika diadab oleh Allah sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, dan kaum sebelum Nabi Muhammad. Nah, ayat aamintum man fis samai yakhsifu bikumul arda fa idza hiya tamur ini
sama menantang gitu. Kenapa kamu masih mengingkari? Emang kalau kemudian ada badai kamu bisa melawan? Emang kemudian kalau ada tsunami kamu bisa melawannya tanpa Tuhan? Ya, jadi sudah ditantang sedemikian rupa, tapi masih tertutup hatinya. Sehingga ketika sudah sampai di di hari kiamat, hanya ada penyesalan. Maka saya katakan di sini penyesalan tak berguna. Dia mengatakan lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim. Nah, dia mengatakan andaikan dulu aku mau mendengar dan memikirkan, ya otomatis melakukan juga semua ajaran yang dibawa Rasul, pasti aku tidak akan disiksa seperti ini. Ya, kita berterima kasih melalui Hikmat Muslimat ini secara rutin diberikan kesempatan. Banyak sekali riadohnya Bunyai Mahfudho ini, mulai sholat yang 100 rakaat, yang hataman, yang selawat, nariyah, ya, semuanya dalam rangka adalah bagaimana kita bisa selamat, gitu aja. Selamat bahagia dunia dan akhirat, ya, sehingga tidak masuk dalam golongan-golongan yang sedang kita bicarakan ini. Nah, sekarang ada ayatnya innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kalau tadi menjelaskan bagaimana orang yang menentang ajaran Rasul, maka di sini dijelaskan balasan bagi yang takut kepada Allah. Yakhshawna rabbahum. Yakhshawna rabbahum. Yakhshaw itu bahasa Indonesia tidak bisa mewakili semua kata dalam Al-Quran. Sehingga bahasa Indonesia hanya bisa mengeluarkan kata-kata takut aja. Yakhafuna takut. Yakhshawna takut. Yattaquna takut. Anfusakum ya takut. Takut semua. Ketika Al-Quran menggunakan kata-kata yakhsha, itu selalu dihubungkan dengan Tuhan. Karena yakhsha itu adalah takut pada sesuatu zat yang agung, yang sebenarnya kita ingin mendekat. Tapi saking merasanya kita kecil, rasa dosa banyak dan sebagainya, saking gedenya, saking sucinya yang kita hadapi, sehingga kita takut untuk menghadap. Ini namanya yakhsha, yakhshawna rabbahum. Sama seperti anak pada orang tua, dia takut orang tuanya nanti takut dimarahin, takut ini. Padahal sebenarnya dia ingin disayangi. Kita sebagai hamba ingin disayangi, ya. Tetapi takut kalau kita ibadahnya tidak benar dan lain sebagainya, maka dikategorikan di sini yakhshawna rabbahum. Mendapatkan apa? Maghfirah wa ajrun. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, ya, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ada bil ghaibinya. Bil ghaib itu ya sesuatu tidak kelihatan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Awal Al-Baqarah, ya, tidak disebutkan yu'minuna billah di awal Al-Baqarah, tapi bil ghaibi. Maka masuk di situ Allah, hari kiamat, malaikat masuk di situ. Taruhan keimanan itu adalah yu'minuna bil ghaibi. Taruhan orang beriman itu sebesar apa dia mengimani yang gaib. Gaib yang sudah ditetapkan, adanya Allah, adanya malaikat, adanya hari akhir, gitu ya. Maka dapat ampunan Allah dan pahala yang besar. Ini janji Allah. Saya hanya membacakan saja dengan berharap kita semua bisa masuk dalam kategori itu. Ada ayat lain, ya, ada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau di sini dibilang yakhsha, ada kata-kata yakhsha, maka kita calling ayat yang lain, ya, yang biasa juga dibaca oleh para dai, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ternyata sudah ada profil yang disebutkan dalam Al-Quran, siapa sih sebenarnya yang paling takut? Ternyata adalah ulama. Ulama itu jamak dari alim. Orang yang alim, orang yang mengetahui segala keilmuan. Karena ketakwaan itu tidak akan nilainya kalau tidak dikuatkan dengan keilmuan. Orang sholat ya berapa tahun tapi tidak ada usaha untuk meningkatkan keilmuannya, mungkin itu juga tidak bagus, ya. Ya, ini dalam rangka mengaji seperti itu. Maka di sini saya tegaskan, alhamdulillah kita menjadi jamaah Nahdlatul Ulama yang meyakini hadis bahwasanya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintai. Kita sejak kecil, TK aja, diajari cinta pada ulama. Ya, ini yang kita hembuskan pada generasi-generasi kita. Tempel-tempelin aja rumahnya dengan tokoh-tokoh kita, ada Mbah Hashim, ada Mbah Wahab, ada siapa saja, sehingga
jangan sampai keduluan anak-anak kita menempelkan beberapa tokohnya dunia fiktif di dalam kamarnya. Kalau sudah terkadung di kamarnya sudah banyak tokoh itu, kita tempel juga di luar, sehingga dia ada referensi lain selain tokoh-tokoh yang dia terima dari dunia maya itu. NU mengajarkan pendekatan kepada para ulama tadi itu, ya, baik melalui dunia fisik maupun dunia ruh. Artinya apa? Karena saya itu untuk masuk dalam kategori yakhsyallaha min ibadil ulama, aduh, masih banyak dosanya. Masih banyak kesalahan dalam setiap gerakan-gerakan, ya, masih istighfar malam, ntar siangnya jangan-jangan salah lagi. Maka kita berusaha untuk gandoli ulama, ya. Bagaimana caranya kita diajarkan para kiai-kiai kita, yaitu dengan sowan, secara fisiknya sowan, ya, kalau nggak pandemi ya. Ya, sowannya bisa pakai video call apa deh. itu alatnya. Sowan ini dunia fisik, kita bersilaturahim secara dunia fisiknya, atau bisa juga dengan dunia ruh. Kita baca doa-doa untuk beliau-beliau. Kita itu kalau sehingga kita berharapnya di hati beliau yang para ulama itu ada nama kita. Sehingga dengan harapan ketika beliau dikumpulkan, ya saya ketika ikut, oh dia ingat, oh ada Mbak Lia, ya saya kenal ini Mbak Lia dulu orang begini-begini, oh ada Bu Azza itu. Namanya kita nempel ke para ulama. Wa asiru qaulakum wa jahrubi. Ini setelah jadi lompat-lompat ya. Jadi memang ayatnya habis cerita kafe, cerita mutakin, sekarang cerita bagaimana bagian dari ulah orang-orang yang pengingkar itu adalah asiru qaulakum wa asiru qaulakum. Ini ada sabab nuzulnya, suatu ketika orang-orang musyrik menggunjing dan menjelek-jelekkan Nabi. Ya, kemudian ya namanya Allah kekasihnya digunjing ya, nggak terimalah, Allah nggak terima, sehingga informasi itu disampaikan kepada Muhammad. Nah, akhirnya kok mereka tahu sih, kok Muhammad tahu sih gitu ya, kita lagi ngomongin dia begini-begini, sehingga kemudian di antara mereka ngomong, udah kalau gitu kalau ngomong kita bisi-bisi aja, biar Tuhannya Muhammad nggak kedengeran. Ini kayak anak kecil ya, biar Tuhannya Muhammad gak kedengeran, nanti dibocorin nama Tuhannya Muhammad. Nah ini dibantah oleh Tuhan, wa asiru qawwalam awi jaharubi inna wale mudati sudur. Ya mau bisik-bisik mau dibatin, Allah tahu semua gitu ya. Nah ini kaitannya, ayat berikutnya adalah kaitannya dengan surat tadi kita dikatakan sebagai al-mulk, sebagai kerajaan, otomatis di situ ada raja besar, raja agung, penguasa agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti-bukti apa? Ini dibuktikan dengan kauniyah, dibuktikan dengan ayat-ayat alam ya, ayat-ayat kauniyah. Waladzi ja'alakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha, ya, al-ayah seterusnya. Bumi luas terhampar. Ya. Bumi meskipun dibilang bulat, tetapi kan kita merasakan luas, ya, tidak merasakan gelundung-gelundung gitu. Ya, sedemikian rupa Allah mengatur sehingga mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, sehingga kita disuruh untuk siru fil ardi, melihat bagaimana fenomena-fenomena alam ya, tidak takut jatuh ya dengan sebuah perputaran bumi itu. Kemudian wa kulu mir rizqih, ya, bumi juga cocok untuk ditanam apa aja, terlebih Indonesia. Bersyukur banget. Saya sering kalau ke luar itu melihat ya saya luarnya cuma dikit ya. Maksudnya tanda rasa syukur kita kalau sudah di luar, kita merasakan Indonesia itu mantap banget. Cuaca, saya sering bilang cuaca hanya 2, sehingga kita punya daster, pakaian mau musim dingin mau musim panas pakai daster masih bisa. Kalau di luar mau musim 4 tidak bisa. Mudah dipakai cocok tanam. Kalau di yang musimnya 4 itu hanya ketika semi ya. Kalau sudah dingin dan itu tidak bisa untuk bercocok tanam. Nah, bagaimana ini dikatakan bagaimana bila Allah menahan rezeki atau hasil panen, sumber air dikering dan ini dikasih logika. Terus kalau begini semua emang kamu bisa untuk menumbuhkan tanamannya lagi yang sudah tidak bisa hidup. Nah,
Kemudian ayat-ayat kauniyah berikutnya adalah awalam nyaru ila thairi fawqahum saffati wa yaqbidun. Ya. Kita disuruh, ya Allah selalu dibilang innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udah. Tidak malu menggunakan perumpamaan sesuatu yang sepele. Karena dalam sesuatu yang sepele itu Allah memberikan nilai besar yang bisa dibuat tadabbur, tafakur, mengingat keagungan Tuhan. Ini kita disuruh melihat burung. Burung yang terbang, Bu. Nah, tidak orientasi kemana-mana. Fauqahum sawafat. Ya, burung terbang itu kita mikirnya kenapa dia nggak jatuh ya? Sehingga mungkin dulu Ibu ada di YouTube atau di internet ya ada cerita itu, saking dia kepingin penasaran, anak-anak ini penasaran seperti burung sehingga dia minta belikan terbang gitu ya, sayap supaya bisa terbang, akhirnya terjatuh dan lain sebagainya. Ini disuruh untuk bagaimana kita memikirkan burung terbang itu kalau bukan karena kekuasaan Allah dia pasti jatuh. Ini taruhan keyakinan ya. Kalau nggak yakin ya pasti tidak akan percaya. Saya selipkan di sini. Kalau ide membuat pesawat itu kan sama dengan melihat burung ya. Dulu kan tidak ada pesawat. Ngirim surat aja pakai burung. Ya, itu Ratu Bilqis. Nah di sini sama dengan kita ketika pesawat terbang. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan coba kita kaitkan pada kekuasaan Allah. Kok bisa ya pesawat ini terbang ya? Padahal kan mesinnya berat banget. Ya. Nanti kalau dijawab ilmuwan, ya sudah ada ilmunya, Bu. Iya, kalau kuasa Allah jatuh ya jatuh. Meskipun itu secara teknologi pas. Ya, seperti contoh banyak contohnya deh. Tidak usah disebutin. Ya. Maka kita diajari oleh ulama-ulama kita untuk selalu berdoa dalam perjalanan termasuk transportasi. Nah, sini ayat-ayat berikutnya adalah afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ayat sebelumnya tadi ya sudah menjelaskan posisinya bagaimana orang yang menerima risalah kenabian. Bagaimana orang yang mengingkari tadi ya innalladzina walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam itu orang yang mengingkar, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi itu orang-orang yang terima. Nah, ayat berikutnya ini dijelaskan kembali. Dijelaskan kembali secara logika ya. Ada orang yamshi mukibban. Yamshi mukibban itu berjalannya terjungkal. Wajahnya di bawah, ya, wajahnya di bawah. Kita disuruh mikir, orang yang seharusnya wajahnya di atas, kemudian jalannya dia wajahnya di bawah, apakah fungsi inderanya akan sempurna? Dibandingkan dengan yamshi sawiyan, orang berjalan tegak, otomatis fungsi indera-inderanya maksimal. Ya, manakah yang lebih mampu memperoleh hidayah? Jadi orang yang kafir itu karena dia sulit menerima logika, ya sehingga diperumpamakan sebagai orang yang berjalan terjungkal. Ahda amma yamshi. Udah di sini suruh mikir sendiri. Hidayah Allah melalui risalah kenabian, ya yang bisa menerima otomatis orang yang berjalan dengan fungsi otak dan inderanya sempurna. Ini udah mendekati akhir ya. Ada dari semua fenomena-fenomena tadi, kemudian ayat-ayat ini ada kul, ada 5 kul itu ya. Kalau ayat ada kul itu berarti Allah memberikan jawaban, cara menjawab kepada Rasulullah SAW ketika menyikapi posisi atau sikap musyrikin Mekah, sikap para kaum Nabi Muhammad. Maka saya kasih judul dakwah Nabi melalui kekuasaan Allah dan ketidakberdayaan manusia. Di sini saya ada 2 kolom ini disebutkan asya'a wa ja'alakum sama. Allah menciptakan manusia. Asya itu tumbuh. Asya itu tumbuh dari sesuatu yang tidak ada tadi itu. Ya.
Tadi udah saya jelaskan ya, dari nutfah, kemudian waja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Memberikan alat-alat indera untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah diberikan pada Allah. Ya, bayi itu, maka sam'a itu pendengaran, bukan harus telinga. Telinga bisa kalau orang, ya naudzubillah ya, ada orang tidak punya daun telinganya. Kalau telinganya kan dibilang udun. Ya, abasor itu penglihatan. Kalau matanya kan dibilang ain. Ya, gitu ya. Jadi dimasukkan di sini adalah ketika manusia lahir itu sudah diberikan potensi pendengaran, penglihatan dan rasa supaya bisa mensyukuri. Qalilan ma tashkurun, supaya bisa mensyukuri. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu memaksimalkan, upaya memaksimalkan memaksimalkan potensi-potensi yang telah diberikan Allah pada kita. Itu namanya bersyukur. Kita punya otak yang sehat, udah optimalkan untuk kemaslahatan umat. Kita punya harta yang cukup, lebih dari cukup, optimalkan untuk segala sesuatu yang baik. Itu namanya bersyukur. Memberikan alat-alat indera untuk mengembangkan potensi, kemudian kul lagi, huwaladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Ya, Allah yang mengembangbiakkan manusia di muka bumi A sampai Z, ujung sampai ujung ya. Tetapi nanti pada saatnya semuanya akan kembali, meskipun sudah menjadi hancur lebur di tanah ya, tapi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pula lah yang mengetahui kepastian terjadinya hari kiamat. Ini yang samping ini adalah sikap manusia. Ketika dibilang begini, ya bahwa logikanya kalau manusia itu mau memakai logikanya, pastilah kalah lah dia dengan logika yang dipakai oleh Allah dalam ayat-ayat ini. Pasti nggak layak kalau dia nolak, nggak layak kalau dia tidak mau beriman, nggak layak kalau dia tidak mau bersyukur. Tetapi ternyata sikap manusia sedikit yang bersyukur, sedikit yang melihat fenomena alam ini dikembalikan pada penciptanya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, mereka nggak percaya, malah mana sih, coba bawa aja sekarang, di sini sekarang. Tapi dijawab di sini pada saatnya ketika hari kiamat itu datang, mereka juga takut gitu. Ya, ini semua berlandaskan karena tidak beriman. Oke, terakhir qul ara'aytum in ahlakani Allah. Tadi Nabi Muhammad diajari lagi oleh Allah secara berlogika, cara berdakwah ya, dengan menggunakan logika-logika kekuasaan dan ketidakberdayaan itu. Siapa? Kalau saya, kata Nabi, kalau saya dan kalian semua mati, kalau saya dan rombongan saya meninggal, ya kan? Fama yujirul kafirin amadzabin alim. Ketika kita sudah mati semua, kemudian emang lu mau minta keselamatan ke siapa? Ya, ternyata mereka juga tidak bisa beriman, meskipun kata Allah sudah mengajari Nabi Muhammad, huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Amanna billah wa tawakkalna alaih. Ini Allah mengajari mengucapkan itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad berikan cara berdakwah oleh Allah. Ini loh logikanya yang dipasang, ini loh, begini loh. Meskipun toh ini tidak semuanya mau menerima. Tetapi yang perlu diingat adalah sebenarnya dalam hati kecil mereka, sebagaimana telah dijelaskan beberapa literatur, karena secara logikanya mereka kalah, sebenarnya sebagian besar sudah pada beriman. Tapi terutama yang malaihim, terutama penguasa-penguasa itu gengsi untuk langsung bisa menerima keberadaan risalah Nabi Muhammad. Oke. Nah, terakhir, hikmah apa sih yang bisa kita petik dari ayat surah Al-Mulk ini? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas keimanan melalui tadabbur ayat secara teks yang juga dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah. Kalau kita sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sholat itu ya, puasa sedemikian rupa, membaca Quran,
marilah kita, terutama saya ini mengajak saya sendiri, melalui tadabbur ayat ini kita tingkatkan kualitas kita ketika melihat hujan, ketika melihat membaca Quran, melihat semua fenomena-fenomena alam itu harus kita selalu diisi dengan nilai ilahiyah. Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ponakan, bayi-bayi kita yang di sekeliling kita itu kan ya. Sebelum kita nyanyi satu-satu, dua-dua, nyanyi yang lain, itu kita kasih tahu semua ketika melihat kucing ini ciptaan Allah. Ketika melihat hujan itu fungsinya ini. Kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak akan berfungsi sebagaimana fungsinya dan lain sebagainya. Ini latihan menggunakan logika tadabbur, cara bertadabbur alam. Hafalan-hafalan yang sifatnya tekstual nanti dulu nggak apa-apa. Makanya Al-Quran itu kan tidak disuruh dihafal kan, dibaca, ditadaburi, dilakukan. Kalau ada yang hafal, nah itu mendapat prioritas itu ya katanya, janjinya begitu. Dakwah tidak melulu dengan dalil nakli. Ini yang apalagi masyarakat modern ya, kita makanya sebenarnya kalau ada yang suka-sukanya dalilnya mana? Al-Quran itu mengajarkan dalilnya selalu pakai logika. Nabi Ibrahim dakwahnya seperti apa? Logika semua yang dipakai. Ya, Nabi Muhammad ini tadi juga kita jelaskan pakai logika juga untuk penguatan iman. Ya, jadi dalil nakli ya, tapi juga dibarengi dengan dalil akli, yaitu karena kita manusia punya akal, sehingga logika itu bisa digiring kayak orang main catur itu kan, digiring stuck mati deh. Nah, dengan logikanya dia tidak bisa menjawab. Terima kasih semuanya atas kepercayaan kepada saya, memberikan apa yang bisa saya pelajari. Saya tidak menggurui siapa-siapapun, sama-sama kita cari keberkahan melalui surah Al-Mulk ini, bagian dari Al-Quran. Semoga kita diberikan peningkatan kualitas keimanan, sehingga kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, harapan kita ya, dosanya sudah terlebur. Itu kemudian ya diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khadijah. Luar biasa, ibu-ibu yang tercinta, pembahasannya pakar ya Bu ya. Kalau pakar itu kayaknya padahal sudah berjalan 1,5 jam, tapi kayaknya baru kita mendengarkan. Karena saking enaknya dan saking kita menerima ilmu-ilmu baru ya. Jadi betah di pengajian. Bu Nyai Lili, ini ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu kelihatannya. Kita alhamdulillah ada 283 orang partisipan. Mudah-mudahan juga di YouTube-nya banyak juga. Ini di room Zoom ini ada 284 orang tidak beranjak kelihatannya, luar biasa ya. Ini pertanyaan pertama dari Denpasar. Izin bertanya, Quran surat Al-Mulk itu konon saat saya ngaji di kampung dikatakan bahwa hafal Quran surat Al-Mulk mampu menjaga diri kita dari siksa kubur. Mohon pencerahannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada perbedaan manfaat atau fadilahnya membaca surat Al-Mulk yang dibaca sebelum tidur atau waktu apa saja? Mohon pencerahannya. Ya, itu baru 2 pertanyaan. Mohon dijawab Ibu Nyai Lili, silakan. Halo. Ya, bentar. Jadi Baik. yang pertama surat Al-Mulk itu konon saat mengaji di kampung, ya baik. Pertama adalah terkait dengan surah Al-Mulk ya. Ada lagi nggak? Ini memang ada riwayat dalam kitab Ibnu Katsir ya. Atau kitab-kitab yang lain juga dijelaskan. Suaranya nggak enak ya Bu? Udah. Bagus, suaranya bagus. Oh ya udah. Iya. Oke. Bahwasanya maka dikatakan munjiah itu ya. Selamat dari siksa kubur.
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberikan keselamatan ini otomatis terkait-kait dengan yang lain ya. Tidak bisa kemudian orang sukanya menyakiti orang atau nggak pakai sholat deh. Yang penting hafal kolok doang. Ini logikanya kan nggak pas. Kalau toh kemudian nanti di sananya ada orang nggak sholat hafal kemudian masuk surga, itu haknya Allah ya. Tetapi kita memakai riwayat itu, siapa yang di dadanya ada surah Al-Mulk, insya Allah akan selamat dari siksa kubur. Dan siksa kubur itu bukan kemudian tidak harus selalu di kuburan itu. Kubur itu bagian dari lambang alam barzah. Disiksa alam barzah. Alam barzah itu bagian dari prosekot gitu ya. Ada ayat an-nar yu'raduna 'alaiha itu ya. Ada orang yang memang kalau dia ahli nar, maka dia di dalam alam barzah itu akan dipertunjukkan neraka. Kalau dia calonnya ahli surga, maka dipertunjukkan yang akan menjadi tanda-tandanya. Ya, ini kita berlindung supaya yang melalui surah ini, melalui kita hafal, melalui kita baca tiap hari sampai hafal supaya kita selamat dari siksa alam barzah. Sekali lagi ini harapan ya, otomatis syariat-syariat lainnya juga diperhitungkan. diperhitungkan. Oke, kemudian yang kedua tadi apa tadi Bu? Nggak catat saya. Apa yang kedua tadi Bu Khadijah? Aduh kok. Halo Bu Khadijah. Surat Al-Mulk dibaca menjelang tidur dengan dibaca di luar menjelang tidur sama apa tidak beda maknanya? Oh, itu ya. Petunjuk itu banyak banget ya, tetap sama saja, sama saja. Nanti kalau ada yang mau mengkaji dari sisi kekuatan hadisnya, silahkan. Tetapi yang titik poin dari kita itu adalah membacanya. Mau di waktu apa, yaitu diperbolehkan. Ya. Itu dalam riwayat Fadhailul surah ya, macam-macam. Fadhail surah. Ada lagi nggak? Dalam kitab-kitab ulumul Quran itu banyak. Ya, baik. Tadi masih 2 aja ya? Baru 2. Ini Bu Nyai harapannya mohon kajian ini ya bisa didokumentasikan sehingga bisa dilihat di file-file yang sudah didokumentasikan. Begitu juga materi bisa dikirim di link ya lewat email dan lain sebagainya. Itu kira-kira pertanyaannya. Mungkin dari forum kali. Lihat lagi. Ada yang barangkali mau bertanya langsung dari ibu-ibu jamaah semuanya. Ini waktu sudah pukul 15.07 ya. Tidak ada, nggak usah dipaksa. Ya. Coba bagaimana panitia, apakah dilanjutkan? Ini udah 15.07. Ya, baik. Nah, itu kira-kira ya, halo? Cukup ya, Bu. Sudah Cukup waktunya. Waktunya ya. Alhamdulillah ya. Jadi singkat padat, kemudian memang ini menjadi menarik jadi pengajiannya ya, karena memang lagi enak-enaknya kita sudah sampai kepada waktunya. Ini ada pertanyaan juga nih, satu lagi. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan suci, tergantung orang tua yang akan mendidik akidahnya. Islam, Majusi, Nasrani, yang saya tanyakan di sini, kenapa di Indonesia negara kita tercinta dicampur dengan agama-agama lainnya? Maka yang penganut agama Islam, ya, yang minim mengikuti tradisi-tradisi agama yang bukan kita anut.
seperti ulang tahun, ya Islam ucap syukur, cukup doa dan Fatihah. Untuk tiup lilin itu tradisi Hindu dan juga virtual ke lain-lain yang tradisi ke Hindu-Hinduan. Mohon diluruskan umat Islam juga mengikuti tradisi tersebut. Ya, arahkan tradisi yang Islami supaya umat Islam itu selamat dari akidahnya. Nah, kira-kira bagaimana nih, Bu Ustazah? Ya, Ya, baik. ya baik, terima kasih. Jadi ujung-ujungnya ke hukum ya, tapi kita melihat fenomenanya dulu. Baju kita sama nggak dengan orang Amerika ya? Celana kita sama, celana panjang sama, kemudian baju kita yang coat yang ya itu hampir sama dengan orang di luar Muslim, kalau orang bilang negara Yahudi deh sama ya. Kemudian kalau kita ingin HP, pulpen dan lain sebagainya itu juga bagian peninggalan haji, ibadah haji itu juga sebelumnya juga dilakukan oleh non Muslim Yahudi kaum sebelum Islam datang. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah masing-masing masyarakat itu mempunyai budaya. Masing-masing masyarakat itu memiliki budaya. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad sudah mengajari cara berdakwah itu, budayanya tidak dihapus total. Ya, contoh konkretnya haji itu tidak orang Islam zaman Nabi Muhammad yang melakukan. Tetapi masyarakat agama sebelumnya juga muter-muter begitu. Kemudian kita tiru sebagai tawaf. Ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita menyisipkan nilai ilahiyah. Kalau memang ada tetangga kita yang tiup lilin upacara ulang tahunnya dan tiup lilinnya dia itu tidak mempengaruhi ibadah-ibadah keyakinannya terhadap keesaan Tuhan, tidak mempengaruhi bagaimana dia sholat ibadah mahdoh atau tunhairu mahdohnya, tidak pengaruh apa-apa. Ya, kenapa tidak boleh? Tidak apa-apa. Kecuali kalau kemudian dia tiup lilin itu kemudian sampai mempengaruhi nawaitu mengikuti dan lain sebagainya. Nah, itu tidak benar. Ya, toh dalam kehidupan kita A sampai Z, ya, mulai melek sampai tidur lagi, mulai bayi sampai kita akan mati, tidak murni semuanya itu budaya ya ini yang kita lakukan. Termasuk ini ada bros, ini dari mana brosnya, kemudian ini kain dan lain sebagainya, pasti tercampur dengan yang lainnya. Maka selama kita berniat baik, memberikan nilai positif ilahiyah di dalam itu, maka it's okay. Tidak apa-apa. Maka inilah nilai-nilai transformatif ya istilahnya, kita bisa mengembangkan. Kalau Islam datang dengan seketat itu, mereka akan lari dari ajaran Islam yang tidak bisa menerima, kurang open, kurang sangat-sangat eksklusif, itu sulit diterima di masyarakat lain. Nah, maka kalau kullu maulidin itu, ya anak itu memang huwaladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Bayi itu lahir memang tidak punya informasi apa-apa, tapi potensi ada di situ Allah kasih. Maka disinilah tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya. Kalau dia hidup di minoritas, otomatis dia tantangan orang tua untuk menerjemahkan minoritasnya itu. Contoh konkret, saya sedang kemarin 2020 itu sedang meneliti di NTT. Mungkin di sini ada hadirin yang dari NTT ya. Karena mahasiswa saya mengeluh dia orang Islam, tetapi di masyarakatnya, masyarakat Muslim semuanya menggunakan animisme di animisme. Berdoa harus pakai duit itu sebagai batu, ada yang batu, ada yang duit dan lain sebagainya. Kemudian ya semua animis dinamis masih pure di situ. Nah ini kan tantangan dai-dai hikmat
juga ya tantangan bagi kita semua untuk bisa memurnikan tauhidnya. Kalau cuma tiup lilin kan tidak berdampak. Dia tuh di sana sampai berdampak kalau pindahan rumah tidak minum arak nggak sah. Kalau ada acara kemudian tidak sampai ada yang berbau-bau ya memanggil dewa-dewa itu maka tidak diterima. Sholat tidak penting, yang penting melakukan upacara-upacara nenek moyang. Itu bagian dari peleburan budaya yang tidak benar. Karena nilai tauhidnya dihilangkan. Saya kira itu Bu Khadijah, terima kasih. Baik ya. Luar biasa memang di suasana perbedaan itulah bagaimana liyabluwakum ya Bu Lili ya. Bagaimana keimanan kita diuji, ya kan. Akan tetapi kalau kita lihat Nabi Muhammad kita Muhammad SAW, beliau juga justru dengan piagam Madinahnya ya, bagaimana membangun bangsa ya dengan diakomodir beberapa keyakinan-keyakinan, ada penyembah berhala, penyembah nenek moyang, kemudian juga pagan ya, animisme, bahkan menyembah matahari pada waktu itu di Madinah juga ada mereka ya. Jadi Muslim, Nasrani ya atau Kristen dan Yahudi, dan mereka ada kalau nggak salah 7 kelompok agama di kota Madinah ketika Nabi mau mendeklir sebuah negara Madinah itu keyakinannya berbeda. Tentu di situ tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai Lili, bagaimana di tengah perbedaan-perbedaan itu, ya kan dibangun titik temu kebersamaan untuk membangun negara. Kalau itu pada konteks kebangsaan, tapi pada konteks keyakinan tentu lakum dinukum waliyadin. Baik ya. Saya kira ini udah tidak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah waktu memang sudah terus berjalan. Kalau kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Lili, ya dari surat Al-Mulk ya, mudah-mudahan ini juga kalau ada yang salah mohon maaf. Dari surat Al-Mulk itu yang jumlahnya 30 ayat ya, surat ke-29, itu pada kata kunci ada yang namanya Raja Maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Nah, dari nama Al-Mulk itu ya ada beberapa mufasir juga menamakan ada 6. Ada Al-Mulk, Tabarok, Al-Munjiyah, kemudian Al-Mani'ah, Al-Mulk, dan ada 6, ada nama. Nah ini yang kelihatannya juga menjadi daya tarik sendiri, itu Al-Munjiyah, menjadi penyelamat ya. Seperti yang Bu Nyai Mahpudo selalu sampaikan, di bacaan surah Al-Mulk itu akan bisa menghantarkan kita ketika kita meninggal ya. Itu insya Allah tidak dapat azab kubur, amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semua seperti itu, Al-Munjiyah. Kemudian kalau kita juga melihat Al-Mulk itu, yaitu maharaja di antara raja, lalu kemudian untuk kita hadir di muka bumi ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita, siapa yang terbaik amal-amal kita. Jadi sangat saya garis bawahi di sini, kita meninggal, kita hidup itu nggak ada kaitannya. Ya memang kalau ini corona, ya kalau memang Allah udah takdirkan meninggal, ya meninggal ya. Walaupun memang coronanya misalnya hanya 2-3 hari. Ya kan itu memang udah takdirnya ya Mbak Lili kalau kita tadi Jadi alhamdulillah dengan adanya kita mengkaji surat Al-Mulk ini, kita semakin insya Allah lillahi ta'ala ya. Itu kira-kira. Artinya nggak takut ya, kita mudah-mudahan panjang umur ya. Baik. Dari kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.